Di video kali ini kita akan membahas tentang rasio atau perbandingan bagian pertama, yaitu tentang konsep rasio untuk kelas 7 semester 1. Definisi rasio. Rasio atau perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Biasanya, rasio dinyatakan dalam bentuk sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep rasio. Syarat untuk membandingkan rasio adalah 1. Besaran yang akan dibandingkan harus merupakan besaran yang sejenis. Contohnya, membandingkan berat badan seorang anak dengan tinggi badan anak lainnya. Apakah itu termasuk sejenis? Oke, ternyata tidak sejenis ya. Kenapa tidak sejenis? Kita bahas. Untuk berat, satuan dari berat adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, terakhir miligram. Jadi, satuan berat itu salah satu dari yang sudah disebutkan tadi ya. Sedangkan satuan dari tinggi adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang kalian perhatikan, apakah ada kesamaan dari satuan berat dan tinggi tersebut? Iya, ternyata tidak sama. Kilogram dengan kilometer itu tidak sama ya. Atau meter dengan gram itu juga tidak sama. Kesimpulannya mereka tidak sejenis. Sehingga membandingkan berat badan dengan tinggi badan itu tidak memungkinkan atau tidak bisa dalam rasio. Contoh kedua, membandingkan antara tinggi gedung dengan tinggi pohon. Apakah bisa atau apakah sejenis? Ya, ternyata mereka termasuk sejenis. Walaupun bendanya berbeda yaitu gedung dan pohon. Tetapi kan sama-sama membandingkan tingginya. Oke, kita bahas kenapa disebut dengan sejenis atau benar. Tinggi pohon satuannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Boleh yang mana saja itu ya. Kemudian tinggi gedung ternyata satuannya juga kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, atau sentimeter, atau milimeter. Kalian perhatikan, satuan dari tinggi pohon dan tinggi gedung ini apakah sama atau sejenis? Ternyata sejenis ya, karena di sini ada kilometer, sama-sama ada kilometernya ya. Kemudian sama-sama ada hektometer dan seterusnya. Syarat yang kedua adalah samakan satuan atau menyamakan satuan. Nah, untuk menyamakan satuan, maka satuan-satuan tersebut harus sudah sejenis ya. Oke, contohnya membandingkan tinggi badan. Di sini tinggi Budi 160 cm. Tinggi Wati 1,5 meter. Kalian perhatikan sentimeter dengan meter. Mereka sudah sejenis, tetapi belum sama ya. Yang 1 senti, yang 1 meter. Nah, untuk membandingkan itu kita tidak akan bisa sebelum menyamakan dulu satuannya. Di sini kita samakan saja ya menjadi sentimeter. Berarti yang kita ubah adalah yang meter. Tinggi Wati 1,5 meter. Berarti dari meter ke sentimeter kalian perhatikan turun 2 tangga. Kalau 2 tangga berarti kita kalikan dengan 100. 1,5 dikali 100 hasilnya menjadi 150 cm. Berarti sudah sama ya di sini 160 cm dan 150 cm. Kalau sudah sama satuannya, kalian bisa bandingkan. Berarti tinggi Budi banding tinggi Wati itu 160 dibanding 150. Contoh kedua, membandingkan berat badan. Berat 1 karung beras 50 kg, berat 1 peti mangga 250 hektogram atau Hg. Nah, kilogram dan hektogram itu sudah sejenis, tetapi mereka belum sama satuannya. Oke, kita samakan menjadi kilogram atau menjadi hektogram itu terserah ya.
Oke, di sini kita samakan saja ya, yang mangganya itu 250 hektogram kita ubah menjadi kilogram. Nah, kalian perhatikan tangganya dari HG ke KG dia naik satu tangga. Kalau naik satu tangga berarti dibagi. Ingat ya, kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Nah, karena satu tangga dia hanya dibagi 10. Berarti berat satu peti mangga 250 Hg sama dengan 250 dibagi 10. Hasilnya adalah 25 kg atau 25 kg. Sudah sama belum satuannya? Sudah sama ya, yaitu 50 kg dan 25 kg. Kalau sudah sama, kalian baru bisa bikin perbandingannya atau rasionya, yaitu berat karung beras dibanding berat peti mangga sama dengan 50 dibanding 25. Syarat ketiga adalah jadikan bentuk paling sederhana. Kita langsung ke contoh ya, biar kalian lebih mudah mengerti. Contoh, ada panjang pensil A 10 cm, kemudian panjang pensil B 5 cm. Rasio dari pensil A banding pensil B adalah 10 banding 5. Nah, kalau 10 dengan 5 itu masih bisa disederhanakan menjadi bentuk paling sederhana, ya kita sederhanakan. Kalian untuk mencari cara menyederhanakan harus mempelajari pelajaran tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya, oke, di sini Ibu akan beritahukan caranya secara singkat saja ya. 10 dengan 5 dengan cara tabel di sini. 10 dengan 5 kita sederhanakan, tarik garis. Nah, kalian perhatikan di sini nih, 10 sama 5. Oh, mereka sama-sama bisa dibagi berapa? Kita mulai dengan angka 2 karena bilangan prima itu mulai angka 2 ya. 10 bisa dibagi 2, tapi 5 kan tidak bisa dibagi 2. Berarti lewat 2-nya, nggak bisa ya. Demikian juga 10 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. 5 juga dibagi 3 tidak bisa, lewat. Selanjutnya adalah 5. 10 bagi 5 bisa? Bisa. 5 bagi 5 juga bisa. Oke, kita tulis di sini 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ditaruh di bawahnya ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, 2 dan 1. Ternyata keduanya sudah bentuk atau bilangan yang paling sederhana. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti kita balik lagi, pensil A banding pensil B sama dengan 10 banding 5 sama dengan 2 banding 1. Itulah yang dimaksud jadikan bentuk paling sederhana. Contoh kedua, tinggi badan Tuti 150 cm, tinggi badan Iwan 1,8 meter. Berapa perbandingan dari tinggi badan Tuti dengan tinggi badan Iwan? Di sini satuannya sudah sama belum? Belum, ternyata yang 1 cm, yang 1 meter satuannya. Kita tulis dulu deh ya, tinggi badan Tuti banding tinggi badan Iwan sama dengan 150 cm dibanding 1,8 meter. Oke, kita samakan, yang meternya diubah jadi senti ya. Berarti Iwan itu kita ubah dulu 1,8 meternya. Berapa tangga dia meter ke senti? 2 tangga. Berarti kita kalikan 100. 1,8 dikali 100 sama dengan 180 cm. Oke, udah sama kan penyebutnya? Berarti tinggi badan Tuti banding tinggi badan Iwan sama dengan 150 banding 180. Nah, sekarang kita sederhanakan. Caranya sama yang tadi ya, pakai tabel aja. Kita tulis 150 dengan 180. Kemudian kita tarik garis. Kita bagi 2 dulu, bisa nggak? Oh, bisa. 150 bagi 2 hasilnya 75. 180 bagi 2 hasilnya 90. Tarik garis lagi sekarang. Dibagi 2 tidak bisa ya 75 karena dia bilangan ganjil. Berarti kita bagi 3. Ternyata bisa. 75 bagi 3 hasilnya 25. 90 bagi 3 hasilnya 30. Lalu kita tarik garis lagi. Dibagi berapa nih sekarang? 25 sama 30. Bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 juga tidak bisa. Berarti kita bagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. 30 bagi 5 hasilnya 6.
Nah, 5 dengan 6 ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya. Berarti dia udah paling sederhana. Nah, berarti tinggi badan Tuti banding tinggi badan Iwan itu kalau disederhanakan menjadi 5 dibanding 6. Sampai di sini dulu pembahasan tentang konsep rasio. Sampai jumpa lagi di pembahasan rasio bagian kedua. Semoga kalian mengerti ya apa yang sudah diterangkan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.